Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khala wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan, yang saya hormati, Sahibul Bait LYF nopo niku LYF nopo, love you ngoten nggih. Apa? Love yourself first. Alah sak cangkem-cangkemmu lah. PT Arya Kamala Indonesia. Dalam rangka apa ini, Mbak? Dalam rangka tasyakuran. Bajunya modis-modis. Semoga yang pakai juga modis. Para hadirin yang berbahagia, mohon maaf yang sebesar-besarnya sedikit keterlambatan karena di Magelang ada pawai partai dengan motor belombongan. Di satu sisi saya bahagia, di satu sisi saya susah. Bahagianya kenapa? Ramainya jalan di Magelang, insya Allah menunjukkan bahwa Magelang sudah bebas dari COVID. Mbuh Covid wis ilang, Covid sing wedi karo wong kampanye, apa wong kampanyene sing ra wedi karo Covid. Sepanjang jalan keluar dari Temanggung sampai tempat ini full pakai motor belombongan. Dan saya pikir mereka nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Motornya belombongan, tapi telinganya disumpeli kapuk. Untuk apa? Membunyikan knalpot, lak kupinge dhewe ditutupi. Makanya mbak-mbak besok kalau mau membunyikan mercon, cari model mercon yang MP3. Jadi membunyikan mercon pakai headset sing pecah ndas-ndasmu dhewe. Tapi saya bersyukur walaupun kita terlambat, saya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan pengajian hari ini membawa berkah. Kita harus optimis dengan semua keadaan yang ada. Saya sering mengatakan, kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Pandemi selama 2,5 tahun, bahkan hampir 3 tahun, banyak hal yang kita dapati. Salah satunya sisi negatifnya adalah begitu banyak orang yang pesimis terhadap hidupnya. Maka siang hari ini saya ajak kita semuanya, jangan pernah menjadi pribadi yang pesimis, tapi jadilah pribadi yang optimis. Apa bedanya optimis dengan pesimis? Beda Bapak Ibu. Apa itu bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dari sebuah peluang. Orang pesimis, mohon maaf, ini saya nggak minum Pak ya, karena saya pas puasa ini. Kamu tahu kenapa kopi ini pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ini kopinya sudah dingin. Anda yang punya pasangan, ingat kata-kata saya, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika panas tidak pernah kau hiraukan. Ini seandainya kopi ini isinya cuma separuh, tinggal separuh. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, begitu cangkir ini terisi kopi separuh, biasanya yang keluar dari kalimat kita apa? Kopinya hanya separuh. Itu adalah bahasa orang pesimis.
Seharusnya bahasa yang kita katakan apa? Alhamdulillah kopinya masih separuh. Itu orang optimis. Saya kasih contoh lagi. Hari ini begitu banyak orang yang khawatir dengan masa depannya. Kalau bahasa psikologinya adalah psikomatis. Keadaan yang belum membaik, kemudian yang terjadi adalah khawatir dengan masa depannya. Anda santai saja, Mbak. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Kalau kemudian ada ujian, jelas. Al-Baqarah 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarot wa basyiris sabirin." Ini ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menjadi orang yang bersabar. Ujiannya apa? Bisyai'im minal khauf, rasa takut. Takut soal apa? Macem-macem. Jomblo takut gak bisa menikah. Ada yang jomblo di sini? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Santai. Pasti ada jodohnya. Cepat atau lambat. Maka saya sering mengatakan apa? Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jomblo itu strong. Apa itu? Stresnya tak tertolong. Jangan khawatirkan, kamu jangan pernah mengatakan malam minggu dengan siapa. Tapi yang harus kamu lakukan adalah kamu hidup bersama siapa. Mbak-mbaknya santai saja. Pantaskanlah amalmu, maka Allah akan memantaskan jodohmu. Semoga jadi istrinya kiai, amin. Rambutnya gondrong. Khauf, takut. Diuji lagi dengan apa? Bisyai'im minal khauf wal ju', rasa lapar. Begitu sudah menikah, ujiannya apa? Ekonomi. Ini bisa hidup apa enggak? Saya dapat duit dari mana? Bagaimana saya hidup? Dari mana saya dapat uang? Anda ketika berpikir seperti itu berarti Anda ingkar dengan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Kita itu hidup di dunia atas kemauan sendiri atau karena diundang oleh Tuhan? Kita itu hidup di dunia karena kemauan sendiri atau karena diundang oleh Allah? Oleh Allah. Kalau kita diundang oleh Allah, berarti siapa yang tanggung jawab dengan hidup kita? Allah. Sama halnya gini, saya diundang oleh LFY. LYF. Siapa yang bertanggung jawab dengan isi meja saya? Panitia. Kalau Anda diundang oleh Allah, berarti siapa yang tanggung jawab dengan hidup Anda? Allah. Maka dikatakan apa? Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Ini aja deh. Bapak Ibu diundang oleh PT Arya Kemala. Begitu Anda diundang untuk pengajian, gak usah repot-repot mikir snack. Kenapa? Karena snack urusan panitia pengajian. Kewajiban Anda apa? Datang. Pasti keduman, asal lungguin pindah-pindah. Mesti itu. Kalau Gus Miftah diundang pengajian, gak pernah mikir amplop. Kenapa? Karena saya tahu amplop dipikir oleh panitia. Saya nggak usah ikut-ikutan mikir. Kenapa? Kalau saya ikut-ikutan mikir, malah nanti dikira panitia. Kewajiban Anda itu hidup. Soal kehidupannya bagaimana? Urusan Allah. Maka kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi, rizkinya dijamin oleh Allah. Makanya mbak-mbaknya, kalau ada orang yang melamar kamu, ada cowok yang suka sama kamu, katakan sama dia, Mas, pilihanmu satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono nduk. Saiki tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok namu enak model gratisan. Ora usah pacaran, Nduk. Seneng rabi. Aku sing wis rabi ya pengen meneh.
Rabi menan apa mboten Gus? Nunggu takdir. Kalau ada takdirnya nggak mungkin saya bisa menolak takdir. Kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi mboten. Saya termasuk suami yang setia. Saya sudah ngaji di lokalisasi 20 tahun dan alhamdulillah nggak tergoda. Tadi malam saya di pondok dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Saya Mas dikasih penghargaan 3. Yang pertama, saya lelang belangkon terjual paling mahal sedunia. Saya kemarin Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung lelang belangkon. Belangkon saya dibeli 900 juta. Tak sumbangkan untuk NU. Ini belangkon ini saya pakai detik-detik terakhir. Karena yang beli dari Dubai sudah datang, besok mau tak kasih. Belangkon saya ini laku 900 juta. Makanya kalau mbak-mbaknya dilamar santri jangan bilang, ah santri cuma punya sarung, kamu salah. Jangan lihat sarungnya, lihatlah isinya. Saya dapat penghargaan dari Leprit. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai ustadz yang paling kontinu dakwah di lokalisasi sejak tahun 2000. Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Saya dapat penghargaan ustadz atau selebritis yang gambarnya paling banyak di bokong truk. Ada 150 truk yang gambarnya Gus Miftah. Tapi yang paling berkesan adalah ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Silit yang gak rezeki kok, masa awakmu gak percaya karena rezekimu. Maka kalau kamu diuji dengan alju, kelaparan, mbak-mbak ingat, salah satu faktor seorang istri atau seorang ibu mertua mau menerima kita itu biasanya persoalan apa? Persoalan pekerjaan. Ya Parando. Wong tua kurang ajar kok. Anak dipacari wong tua ikhlas, anak dirabi wong tua biasanya mempersulit. Anak pacaran coba, Bu, anaknya kalau ajak teng Borobudur nggih, kono mangkat. Bu, anaknya tak ajak ke pantai, kono mangkat. Bu, anaknya tak ajak ke Kaliurang. Jawaban ibunya apa? Ya kono diajak, aja lali, mulih tukoke tempe jadah. Kuwi wong tua sing kurang ajar, tempene anak didolke jadah. Begitu pacaran serius dilamar, Bu, kula pun suwe pacaran kali anake panjenengan, sanika jeng kula rabi. Kadang-kadang jawaban orang tua apa, Mas? Pekerjaanmu ki apa? Gajimu piro? Kok wani ngelamar anakku? So anakku mau pakani apa? Rata-rata seperti itu jawabannya. Ini orang tua yang kurang ajar. Orang tua kalau kemudian mau menikahkan anak, yang dilihat apa? Kendaraan calon menantunya, numpak mobil apa? Dan lain sebagainya. Dok, yang kamu lihat bukan itunya, harusnya adalah proposal hidupnya. Saiki wong lanang nggo motor, masih motor orang tuanya. Pakaiannya apik sangka wong tuane, kuwi ra pantes dadi imam tak kandhani. Saya dulu begitu melamar istri saya ditanya sama mertua saya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Saya jawab, Pak, kelebihan saya cuma 1, kekurangan saya juga hanya 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Nggak punya kelebihan, modar. Maka begitu saya menikah, Bu, mau 5, madep-mantep mangan melu marotua. Akhirnya M10, madep-mantep mangan melu marotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep-mantep mangan melu marotua muring-muring menantu meneng mawon, marotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuma bilang M1, nopo Pak? Matamu. Itu saya selama 2004 sampai 2010. Ini untuk yang memulai usaha ya, atau yang baru mau usaha saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa keinginan yang kuat itu adalah modal yang utama. Saya kasih tahu Mas ya, tahun 2009 itu saya belum punya motor. 2009 saya nggak punya motor. 2010 saya kredit motor pertama kali. Angsuran 1 bulan 500.000. Setiap kali di starter bunyi motornya adalah dit wong motor kreditan. Saya waktu itu Gus mau ngontrak rumah nggak berani. Di Indonesia itu kan ada dua model Pak. Ada sumaker, ada kermasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere. Apa itu kermasu? Kere macak sugih. Ayo mbak-mbak lak dirabi karo calanang. Awakmu pilih mana? Sumaker apa kermasu? Sugih macak kere apa kere macak sugih? Rata-rata kere macak sugih. Mbak, tolong Anda jawab. Ini pertanyaan psikologi. Kalau Anda disuruh milih calon suami, Anda pilih yang mana? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Modar aku, ayo.
kaya dan dermawan. Jawabannya pasti yang tidak ada di jawabannya. Sama dulu saya ditanya sama kiai saya, Miftah, kalau kamu cari istri pilih mana? Cantik tidak solekah, apa jelek tapi solekah? Saya jawab apa? Kalau mas-masnya pasti jawab cantik dan solekah. Itu artinya apa? Nggak ada jawabannya tapi Anda pilih. Saya dulu milih apa? Anda pilih mana? Cantik tidak solekah apa jelek tapi solekah? Jawaban saya adalah cantik walaupun belum solekah. Kiai saya tanya, kenapa kamu bilang seperti itu? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Kalau saya punya istri cantik belum solekah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solekah. Tapi kalau istri saya solekah, jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Milo sekarang ada skincare. Saya besok mau dijadikan brand ambassador MS Glow for Men. Daripada kamu pegang rating keliru kopling, reso nyanding mergo kalah glowing. Wah. Mas-mas sini jero ke lo, semangat kamu. Saya tahu wajah kamu pas-pasan. Apalagi si dompetnya. Santai nih. Kalau teorinya anaknya Nabi Adam, yang laki-laki cakep, istrinya jelek. Tapi kalau laki-lakinya jelek, istrinya cakep. Kan wajahmu jelek le, ya. Insya Allah besok istrimu remuk. Jadi jangan sampai kemudian kita meragukan itu. Asyaku fi rizki, asyaku fi razik. Saya waktu ditanya sama mertua saya, program hidupmu bagaimana? Saya bilang, husnul tadbir nisful ma'isah. Ini manajemen ya. Manajemennya Arya Kamala. Husnul tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan itu merupakan separuh dari kehidupan. Maka orang Jawa itu uripe mung telunduk. Niteni, neroke, nambai. Kalau bahasa anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi saya lebih suka dengan bahasa Jawa. Niteni, neroke, nambai. Oh, wong kae iso sugih iki mergo ngopo to? Titeni. Oh, mergo ngene, terokke. Oh, kalau saya cuma meniru, nggak akan lebih hebat. Nambai. Dan Anda yang merasa usahanya dicontoh sama orang lain, nggak usah khawatir. Usaha bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Ingat-ingat. Jenis usaha itu bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Maka begitu tim nasional Indonesia kalah dari Thailand, saya bilang, kita berdiri di atas lapangan yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka apa? Kalau konsep wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha itu berbicara kepada persoalan rezeki, tidak berbicara persoalan gaji. Yang perlu kalian sadari adalah tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Persoalannya adalah kita lebih percaya kepada gaji dibandingkan kepada rezeki. Wong kaya Gus Miftah niki ra duwe gaji tapi punya rezeki. Maka saya punya santri ratusan, semuanya gratis, makan minum. Kenapa? Allah tidak memberikan saya gaji, tetapi Allah menjaminkan rezeki kepada saya. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Beda, Nduk. Gaji bisa tertukar, rezeki nggak bisa tertukar. Rezeki itu nggak mungkin tertukar dan pasti sudah tertakar. Sudah tertakar dan nggak mungkin tertukar. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Gaji ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Gaji bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Apa bedanya awakmu karo sing duwe usaha iki? Awakmu percaya karo gaji, sing duwe usaha iki percaya karo rezeki. Gajimu datangnya bulanan, rezekinya bosmu kapanpun bisa datang. Gaji karena kerja, rezeki karena takwa. Gaji bisa salah alamat, rezeki nggak mungkin salah alamat. Kalau orang hanya perkara dengan gaji, dia akan stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya, nyuwun sewu, gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mas MC tolong dicontohkan. Nah.
Saya itu kok dari dulu nggak pernah cari gaji ya Pak ya. Saya terakhir itu ditawari dari komisaris di Jakarta, Gus, nggak usah ngaji di Jakarta, tak kasih komisaris perusahaan saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena saya merasa bahwa rezeki saya itu jauh lebih banyak daripada gaji saya. Anda begini, kalau hari ini nggak percaya dengan gajinya, dengan rezekinya, gara-gara pandemi dan lain sebagainya. Coba ingat kata-kata saya, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Kalau hari kemarin kita takut dengan corona, ketuklah pintu langit dengan doa. Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Saya kasih contoh. Lagunya anak-anak kecil ini, yang paling senang saya itu cuma satu. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Dari semua lagu anak-anak yang paling saya suka cuma lagu ini. Kalau yang lainnya belas saya nggak suka. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu lagu bohong. Kupu-kupu dan belalang mana kalau siang makan nasi, malam minum susu. Kupu kok cangkemnya celutak. Gitu loh. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak-anak salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu ki anaknya apa bapak nih? Bapak nih salah bro. Ada lagi lagu yang ngenyek Mbah Nin. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Bilang ngenyek Mbah Nin. Mbah Nin metuk sekolah putune, nenek sudah tua, giginya di jendela. Lagu tadi cicak-cicak di dinding. Kamu disindir oleh Allah dengan lagu cicak-cicak di dinding. Makanya kamu yang jomblo ingat, nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Nah, loro hatiku. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Ada ibu di atas, hei bu, lemu nih. Nggak apa-apa mbak. Sekarang cewek gemuk itu lebih disukai daripada cewek seksi. Beneran, kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Nah, cewek lemu ini, wah, duwe bojo seneng. Bojone ngeloni setengah jam, kram sih gile. Santai dok. Ada teori mbak, santai saja ya. Di bumi 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Silakan ke Mars mbak. Santai, cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Sindiran Allah melalui lagu ini apa? Cicak itu alat mencari rizkinya bukan toko dodolan busana muslim, bukan mic, bukan pacul, bukan cetok, tapi alat mencari rizkinya cicak itu cuma satu, lidah. Dia harus nempel di dinding. Rezekinya wujudnya apa mbak? Nyamuk. Kalau cecak bisa protes, pasti dia protes. Cecak nggak bisa terbang, alat mencari rezekinya hanya lidah, rezekinya nyamuk bisa terbang. Tapi coba Anda lihat, mekanisme keadilan Tuhan berlaku. Pertanyaan saya adalah, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Buktinya apa? Datang seekor nyamuk, hap. Bukan datang seorang cecak, hap. Tapi datang seekor nyamuk. Ini coro Gusti Allah ngat adil terhadap hambanya. Karena tahu cecak hanya bisa merayap, dia nggak bisa terbang, sementara nyamuk bisa terbang. Maka yang mendatangi bukan cecak tapi nyamuk. Keadilan Allah. Artinya apa? Kewajibannya awake dhewe iki Mas, buka toko. Yang mendatangkan tamu siapa? Allah. Saya bilang sama mbak-mbak binaan saya di lokalisasi Sarkem, kalau mau hitung-hitungan, Allah itu nggak maha baik. Allah bisa kok nyetop tamunya supaya tidak ada datang ke lokalisasi dan PSK nggak laku. Tapi Anda tahu, sampai hari ini masih laku. Masih ada yang datang.
Itu cara Allah membagi rezekinya. Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah menyiapkan usahanya, menyiapkan tokonya, berjualan. Soal siapa yang datang, soal siapa yang beli, itu bukan urusan kita, Allah. Karena yang bisa menggerakkan itu hanya Allah. Nyatanya begini, di Jogja itu ada orang jualan mangut lele. Tempatnya di pedalaman, harus masuk sekian kilo. Ternyata tetap laku. Kenapa? Karena Allah nggak pernah salah membagi rezekinya. Apalagi jualan di era sekarang, sudah ada medsos. Semuanya orang punya TV. Kalau dulu saya punya kawan Haritanu MNC Group, itu bikin TV harus mempunyai modal 500 miliar sampai 1 triliun. Sekarang semua karyawan LYF semuanya punya TV. Modalnya apa? HP. Minimal apa? IGTV. Walaupun HP-mu jelek, cross. Kayak malah siomay. Ini siomay HP apa panganan? Artinya apa? Semua orang itu bisa membranding dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan HP. Makanya mas karyawanmu kudu iso branding tokomu. Semua orang hari ini bisa viral. Dengan menggunakan apa? HP-nya. Walaupun mohon maaf, viral itu nggak bisa didesain, Mbak. Saya kasih contoh. Saya dari tahun 2018 sampai tahun 2000. Saya itu pertama kali viral tahun 2018 di klub malam di Bali. Gara-gara saya sholawatan dengan mbak-mbak berpakaian seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya salah kostum. Karena orangnya tinggi, bajunya pendek. Itu rame. Gara-gara itu viral, saya diundang untuk keliling Eropa. Saya masuk Belanda, Swiss, Italia, Belgia. Keliling dakwah di sana. Muter-muter itu. Setahun kemudian, nggak sampai setahun, 8 bulan kemudian viral lagi. Gara-gara apa? Deddy Corbuzier datang ke pondok saya minta untuk diislamkan, disahadatkan di masjid, viral. Setahun kemudian viral lagi, tahun 2021 Ramadan kemarin. Apa? Saya viral gara-gara kajian saya di gereja. Saya ceramah di gereja Jakarta Utara, di GBI, Gereja Bethel Indonesia. Trending topik seminggu. Sampai saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika, untuk berbicara toleransi. Persoalannya adalah, pertanyaannya begini, bisa nggak semua orang itu viral? Bisa, tapi virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Viral dengan prestasi, bukan dengan masalah. Kalau hanya pengen jadi orang besar, di Indonesia hari ini gampang. Satu, melawan orang besar. Makanya ustadz-ustadz yang suka ngomongin orang besar, ngelawan Jokowi jadi besar. Tapi nggak akan lama, tahu-tahu di penjara mati. Atau menyelesaikan masalah besar, problem solver, bukan troublemaker, penyelesai masalah. Atau membuat prestasi besar. Kalau hanya bikin masalah besar, Pak, wong aku dadi rojo di Purworejo. Siapa mbien jenenge nggih? Siapa yang ngaku raja di Purworejo itu? Wis sembuh. Siapa Bu namanya? Toto. Nama panggilannya siapa Bu? Besar, orang kenal, viral, tapi ya akhirnya hilang. Ini nyamuk wedok mesti. Maka yang perlu kita persiapkan hari ini adalah wadahnya. Ditata yang bagus, menarik, promosi yang bagus. Semua karyawan diwajibkan punya media sosial. Hari ini ada yang nggak punya IG? Pasti semuanya punya. Followernya berapa Mbak? 5. Bapak, Ibu, adik, emak. Kalau kamu jadi duduk di bawah, santai aja. Nanti kalau orang gemuk duduk di bawah sakit perut loh. Santai Mbak. Cantik itu tidak berkaitan dengan berat badan. Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Nah. Masa lemu lu gue lah uangel ini. Oh enggak. Kamu mau tak kasih resep enggak? Saya dulu berat badan saya 105 kilo. Lebih gemuk dari kamu. 105 kilo. Dalam waktu 8 bulan saya turun 30 kilo. Caranya bagaimana? 1, saya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Pas hari ini saya Daud.
Ini Daud saya yang terakhir tahun yang ke-7. Daud. Yang kedua, saya tidak minum gula. Jadi minum apapun saya pahit. Karena bagi saya cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Bikin gula tanpa kopi pahit. Yang disalahkan siapa mas? Gulanya. Goblok, gawe kopi ra ono gulane. Begitu bikin kopi kemanisan, yang disalahkan siapa? Tetap gulanya. Piye toh gawe kopi kok kemanisan? Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah diakui keberadaannya. Loro hatiku. Hati-hati wong lanang. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Wong lanang tak kandani. Perempuan itu ahli sejarah, Pak. Jadi sekali Anda punya salah, seumur hidup perempuan itu akan ingat. Kesalahan laki-laki itu satu, terlalu cepat melupakan. Kesalahan cewek juga satu, terlalu banyak mengingat. Makanya kalau saya ditanya, Gus minta besok nikah lagi. Kalau saya nikah lagi, saya nyari orang Arab. Kenapa Gus? Enak, kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Waduh. Shadaqallahul adzim. Maka Allah banyak memberikan jalan. Rezeki yang Allah berikan itu kalimatnya adalah subul, banyak jalan. Cara kita mendapatkan rizki itu, how to do-nya saja yang kemudian hari ini harus kita cari. Kalau semua orang ini punya rezeki, pasti. Maka cara menjemputnya, ada yang melalui toko, ada yang melalui kamera, karena YouTuber, ada yang melalui cangkem, karena MC, modalnya cocot, umpamanya mas, umpamanya. Saya tadi pengajian di Wonosobo, yang datang 15.000 orang. Itu kamera YouTube-nya itu ada 15. Berarti sekali saya ngaji ada 15 kamera yang nyoteng saya. Itu artinya apa? Saya memberikan makan terhadap 15 YouTuber. YouTuber. Makanya mbak-mbak yang punya HP kayak gitu dimanfaatkan. Mas, dua HP dimanfaatkan. Kue dua HP mau ndelok Gisel. Maka gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Itu berharga banget itu. Kenapa 19? Karena saya belum tahu yang versi 1 menitnya. Kamu ada wah, kirim. Saya ini wis ana tempat usaha nih. Cara dagangan Kanjeng Nabi, Mas. Sifatnya Kanjeng Nabi itu ada berapa sih? 4. Kenapa saya bilang 4-nya begini? Supaya kayak saya kelihatan. Pamer mbahmu, pamer. Copot wae isin aku. Muka-muka keri matamu. Tangguh meneh. Ngaji malah kehilangan ake. Ini saya kemarin ngaji di HUT Kalimantan Timur sama Pak Wakil Gubernurnya dikasih ake. Mau ngasih apa mas? Baju? Jangan cewek mas. Ini kalau lihat desainnya kayaknya bagus-bagus. Besok kalau saya ke Magelang istri saya tajak ke sini wis. Tapi bohong. Ora. Saya tuh sering kuliner di Magelang. Insya Allah tak mampir. Alhamdulillah istri saya itu nggak pernah ke mall, tapi JNE tiap hari datang. Wong wedok saya itu dilawan gitu. Saya nggak pernah nge-mall bah, lah iya, tapi tiap hari JNT datang. Parah. Kalau saya ke mall sama istri saya bu, itu tangannya pasti saya gandeng. Bukan karena sayang, takut masuk kemana-mana. Tapi saya sayang kok sama istri saya bu. Dia tak suruh ke Malaysia, belanja tak kasih ATM, tapi nggak tak kasih pinnya. Tapi saya meyakini, kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan.